Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wilarani, seorang wanita yang cantik jelita, terbawa ke sarang perampok. Sang ketua perampok rupa-rupanya ada niat buruk kepadanya. Untung saja ada seorang nenek botak nekat masuk dan menghajar si kepala perampok. Bisakah nenek botak itu menyelamatkan Wilarani? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Seluruh mukanya hancur berlubang-lubang, laksana dipantek ratusan paku. Matanya telah buta dan darah membanjir membasahi mukanya yang mengerikan itu. Dia melolong laksana serigala haus darah. Kedua telapak tangan menekap muka. Tubuhnya kemudian jatuh terjerembab ke lantai, menggelepar-gelepar beberapa kali, lalu menggeletak tiada nyawa lagi. "Perempuan, kau lekas ikut," berseru si nenek kepala botak pada Wilarani. Wilarani yang masih dikukung rasa terkejut dan ngeri tidak segera bergerak mengikuti kata-kata si nenek. Sementara itu, di luar terdengar suara puluhan kaki datang berlari mendekati kamar itu. "Ayo lekas!" teriak si nenek. "Nenek, kau siapakah?" Aku perempuan geblek. Sekarang bukan saatnya bertanya." Si nenek kepala botak segera sambar tubuh Wilarani. Memandangnya di bahu kiri, lalu lari ke pintu dengan cepat. Tapi begitu dia sampai di ambang pintu, kira-kira 20 orang anak buah rampok sudah menghadang dengan berbagai senjata di tangan. "Ini dia, kunyuk tua berpala botak yang telah membunuh 11 orang kawan-kawan kita," teriak rampok yang terdepan. Beberapa orang di barisan terdepan itu yang telah memandang ke dalam kamar sama berteriak kaget. "Tua ini juga telah bunuh pemimpin kita. Serbu!" "Kalau mau cepatlah maju," teriak si nenek. Dibarengi dengan suara tertawanya yang melengking-lengking, maka sapu lidi di tangan kanannya disapukan ke muka. 5 rampok di barisan terdepan terpekik. Tubuhnya rebah dengan muka berlumuran darah. Kawan-kawannya yang lain menjadi tambah kalap dan laksana air bah menyerbu menerobos ambang pintu. Dengan serentak kiblatkan senjata masing-masing ke arah si nenek yang sampai saat itu masih memondong tubuh Wilarani di atas pundak kirinya. Wilarani sendiri saat itu sudah tidak sadarkan diri alias pingsan. "Rampok-rampok bejat, kalian memang tak perlu dikasih hidup," seru si nenek. Didahului dengan tendangan kaki kanan yang mengeluarkan angin dahsyat, si nenek putar sapunya sekeliling tubuh. Maka susul menyusulah suara pekik kematian belasan rampok. Yang masih hidup tidak punya nyali lagi meneruskan mengeroyok si nenek yang mereka anggap bukannya manusia tapi benar-benar iblis. Mereka yang masih hidup ini segera ambil langkah 1000. Tapi si nenek mana mau kasih ampun. Meski rampok-rampok itu sudah lari beberapa jauhnya, dengan kebutkan sapu lidinya yang sakti itu, semua perampok yang melarikan diri jungkir balik berpelantingan dan menemui kematiannya. Sewaktu Wilarani siuman didapatinya, dirinya berada dalam sebuah kamar yang bagus, dan si nenek kepala botak berjubah putih
dilihatnya duduk di sebuah kursi goyang, duduk asik menggoyang-goyangkan tubuhnya sambil tertawa-tawa dan makan sepotong roti. Wilarani bangkit dari pembaringan di mana dia ditidurkan. Sewaktu dia meneliti dirinya, ternyata ia telah mengenakan baju jubah putih yang bagus berenda-renda setiap tepinya. Si nenek terus juga bergoyang-goyang di kursi itu, terus juga memakan rotinya. Nenek, kau sudah siuman Wilarani. Bagus, bagus. Wilarani terkejut sewaktu si nenek menyebut namanya. Dari mana perempuan tua ini tahu dirinya, sedangkan dia sendiri baru kali ini bertemu muka. Kau tidak perlu heran bila aku mengenal namamu, bicara lagi si nenek. Lalu dicampakkannya tepi roti yang keras lewat jendela kamar. Wilarani memandang sekilas lewat jendela itu. Di luar, dilihatnya tembok putih yang sangat tinggi menghalangi pemandangan. Pada bagian atas tembok terdapat besi-besi berduri setinggi beberapa tombak. Kemudian, perempuan ini alihkan kembali pandangannya pada si nenek yang duduk di kursi goyang, lalu berdiri dan melangkah ke hadapan si nenek. Di hadapan nenek kepala botak ini, Wilarani menjura hormat dan berkata, Nenek, meski aku tidak kenal kau, tapi kau telah selamatkan aku dari perbuatan terkutuk dan kebejatan. Aku yang buruk ini haturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Si nenek tertawa gelak-gelak. Dari atas meja sampingnya diambil lagi sepotong roti yang terletak di dalam piring. Wilarani menyadari betapa perutnya sangat lapar sewaktu dilihatnya roti yang di atas meja itu. Tapi si nenek tidak menawarkan kepadanya. Kau duduk saja kembali ke pembaringan itu, memerintah si nenek. Wilarani menurut dan duduk di tepi tempat tidur. Karena si nenek tidak berkata-kata dan asyik terus menggerogoti rotinya, maka bertanyalah Wilarani, Nenek, apakah aku yang rendah ini boleh tahu siapa kau adanya? Dan di mana aku berada saat ini? Si nenek habiskan dulu rotinya baru menjawab, siapa aku? Itulah yang aku sendiri tidak tahu. Lalu nenek itu tertawa terlengking-lengking. Wilarani tak habis heran. Nenek kepala botak ini agaknya seorang sakti yang aneh misterius. Dalam pada itu, si nenek membuka lagi mulutnya berkata, orang-orang juga sering bertanya seperti kau. Siapa aku? Siapa aku? Dan aku selalu bilang pada mereka, aku sendiri tidak tahu. Kadang-kadang ada yang kelewatan mendesak, tanya terus. Lalu aku jawab, aku adalah seorang nenek-nenek buruk berkepala botak. Kembali si nenek tertawa melengking-lengking. Mau tak mau, Wilarani ikut pula tertawa. Si nenek hela napas. Terhadap orang bersifat aneh, mesti berlaku hati-hati. Demikian membatin Wilarani. Wilarani, berkata si nenek sesudah roti kedua dihabiskannya. Di mana kau berada saat ini pun, kau tak perlu tahu. Yang penting, yang mesti kau ketahui ialah bahwa kau harus diam di sini bersamaku selama 20 tahun. Kagetlah Wilarani. Nenek, apa maksudmu? Tanya Wilarani. Lama si nenek berdiam diri, memandang lurus-lurus ke tembok kamar di hadapannya, seakan-akan pandangannya itu hendak menembus ketebalan tembok itu.
Selama 20 tahun itu, kau sama sekali tidak boleh meninggalkan tembok ini. Tidak boleh keluar dari tembok yang membatasi gedung ini. Jika kau melanggar pantangan itu, hukuman yang berat akan jatuh atas dirimu dan kau akan disekap selama 40 tahun di penjara di bawah tanah yang gelap gulita. Berubahlah paras Wilarani mendengar ucapan si nenek. Dia membatin jika si nenek membawanya ke sini dengan maksud jahat, mengapa dia telah ditolong dari tangan perampok-perampok itu. Tapi kini, sesudah ditolong, kenapa pula dia mesti tinggal selama 20 tahun dalam gedung itu, tak boleh keluar, dan jika melanggar pantangan, akan disekap di penjara bawah tanah selama 40 tahun. Sungguh aneh. Aneh, tapi diam-diam juga menggigitkan Wilarani. Kalau dia mengikuti kehendak si nenek, berarti 20 tahun kemudian dia sudah menjadi nenek-nenek pula, dan dalam keadaan masih perawan tua. Sebaliknya, bila dia membantah, dia akan disekap 40 tahun dalam penjara bawah tanah. Ini berarti pada saat dia dibebaskan nanti, usianya sudah mencapai 70 tahun. Apakah Wilarani akan menerima permintaan si nenek botak yang telah menolongnya itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.